Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Classroom Lingkaran, di mana ini adalah pertemuan kedua kita. Nah, di pertemuan kedua ini, kita akan membahas unsur-unsur lingkaran. Kita akan membahas unsur-unsur apa aja yang ada dalam lingkaran. Nah, di sini sudah ada unsur-unsur lingkaran, ada titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, tembereng, apotema, busur, sudut pusat, dan sudut keliling. Nah, itu adalah unsur-unsur yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini. Baik, yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Apa sih titik pusat lingkaran itu? Adalah sebuah titik yang letaknya tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, kalian bisa lihat di sini ada titik hitam yang diberi huruf O. Nah, ini adalah titik pusat lingkaran. Kemudian, untuk membuat dan menentukan pusat lingkaran, akan lebih mudah jika kita menggunakan alat bantu yang disebut jangka. Nah, selanjutnya ada jari-jari lingkaran. Jari-jari atau disebut juga radius lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik yang ada pada lingkaran tersebut. Nah, di sini tadi kan sudah kita bahas bahwa titik hitam ini adalah titik pusat lingkaran. Kemudian di sini ada titik B. Nah, untuk menghubungkan antara titik O dan titik B ini ada garis merah yang diberi lambang R. Nah, itulah yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Kemudian di sini ada diameter lingkaran, adalah panjang garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Nah, bisa kalian lihat di gambar, ada titik A dan titik B, serta ada dua jari-jari yang menghubungkan dan terhubung ke titik pusat lingkaran. Nah, mana diameter itu? Adalah garis merah yang menghubungkan antara titik A dan titik B serta melewati titik pusat O. Nah, dari pengertian tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa rumus dari diameter adalah 2 kali R. Atau jari-jari lingkaran memiliki nilai setengah dari diameter atau diameter memiliki nilai 2 kali dari jari-jari. Nah, itu adalah diameter lingkaran. Kemudian ada busur lingkaran, adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, di sini bisa kalian lihat garis lengkung yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Nah, ini yang disebut dengan busur lingkaran. Kemudian garis lengkung yang menghubungkan antara titik C dan titik D, itu disebut juga busur lingkaran. Nah, busur lingkaran itu dibagi menjadi dua. Ada busur panjang atau busur besar, yaitu busur AB yang panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran. Nah, jadi disebut busur panjang atau busur besar itu karena dia itu panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran. Dan kemudian yang busur CD ini disebut busur pendek atau busur kecil karena panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran. Nah, itu adalah busur lingkaran. Nah, setelah tadi kita mengenal busur lingkaran, sekarang kita akan mengenal tentang tali busur lingkaran. Apa sih tali busur lingkaran itu? Adalah garis dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, pada gambar di samping, tali busur lingkaran itu adalah garis AB dan garis CD yang ada pada lingkaran tersebut. Nah, kemudian di bawah ini ada 3 jenis tali busur. Yang pertama, itu tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Nah, bisa kalian lihat di sini bentuknya pada gambar I. Kemudian, tali busur yang berpotongan pada lingkaran. Kalian bisa lihat di sini pada gambar 2 dan berpotongan di luar lingkaran yang ada pada gambar ketiga. Nah, bisa kalian melihat bedanya di sini seperti itu.
Selanjutnya, kita akan membahas tembereng lingkaran, yaitu luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Nah, bisa kalian lihat sendiri ilustrasinya di sini. Lingkaran yang pertama itu lingkaran yang terdapat tali busur, dan lingkaran di sampingnya itu terdapat busur lingkaran. Nah, jika kedua unsur ini disatukan, maka akan membentuk tembereng. Nah, tetapi yang disebut tembereng itu adalah luas daerahnya. Nah, untuk gambar tembereng ini adalah daerah yang berwarna toska ini. Nah, itu yang disebut dengan tembereng lingkaran. Kemudian, kita akan membahas juring lingkaran, yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Nah, pada gambar di atas, juring itu terletak pada daerah yang berwarna biru dan diapit oleh jari-jari A dan B. Nah, itu untuk ilustrasi yang kiri. Sedangkan untuk ilustrasi yang kanan, pada gambar di atas, juring terletak pada daerah yang berwarna biru dan diapit oleh jari-jari C dan D. Nah, itu yang disebut dengan juring lingkaran. Selanjutnya ada apotema lingkaran, yaitu jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Nah, garis apotema umumnya berada tegak lurus dengan tali busur, sehingga membentuk sudut siku-siku. Pada gambar di atas, apotema lingkaran terletak pada garis berwarna orange. Nah, itu yang disebut dengan apotema lingkaran. Kemudian, ada sudut pusat lingkaran, yaitu sudut yang terbentuk dari perpotongan dua buah jari-jari di titik pusat lingkaran. Nah, pada gambar di atas, sudah ada 3 buah sudut. Yang pertama itu, sudut yang berwarna orange disebut sudut alfa. Nah, sudut alfa ini membentuk sudut lancip karena besarnya itu kurang dari 90 derajat, dinotasikan dengan sudut COD. Nah, kemudian yang berwarna kuning disebut sudut beta. Sudut beta itu membentuk sudut siku-siku karena besarnya sama dengan 90 derajat, dinotasikan dengan sudut AOB. Kemudian yang terakhir, yang berwarna hijau, itu disebut sudut gamma. Sudut gamma ini membentuk sudut tumpul karena besarnya lebih dari 90 derajat, dinotasikan dengan derajat BOD. Nah, yang terakhir ada sudut keliling lingkaran, yaitu sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Nah, pada gambar di atas, yang disebut sudut keliling lingkaran yaitu sudut BAD atau sudut BCD. Nah, kita bisa menamai sudut tersebut dengan kedua nama tersebut. Jadi, kita bisa memilih nama apa yang akan kita pakai. Kita bisa menamainya dengan sudut BAD atau sudut BCD. Seperti itu. Baik, demikian pemaparan materi di pertemuan 2 ini yang membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, untuk selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan 3. Tetap jaga kesehatan dan stay healthy semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.